Bagaimana ajaran yang dibawa kolonialisme Eropa dapat diterima bahkan dibaurkan dengan nilai tradisional Jawa? Ini dia, wayang dan kekristenan, rekonsiliasi nilai budaya dari dua sisi dunia. Wayang adalah seni tradisional hasil kebudayaan Jawa. Ada banyak jenis wayang, dan salah satu yang tertua adalah wayang kulit. Wayang merupakan hasil kebudayaan asli Nusantara yang sudah menjadi bagian integral masyarakat Jawa selama ratusan tahun. Dulu ada sebuah prasasti yang menunjukkan bahwa wayang dulu itu memang sudah ada pada prasasti candi yang dimana itu sudah ada pertunjukan wayang. Sejak dahulu kala, wayang kulit sudah menjadi kesenian yang dicintai oleh masyarakat Jawa. Cerita yang dikisahkan pada wayang kulit mayoritas berasal dari epos Mahabharata dan Ramayana, dua epos besar yang berasal dari India, membuktikan bahwa kesenian wayang kulit sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Namun, masuknya Islam ke Indonesia menjadi titik balik perkembangan wayang kulit di tanah Jawa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berdirinya Kerajaan Demak menjadi penanda dimulainya periode Islam di Indonesia. Sekelompok tokoh yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa adalah Wali Songo. Bagaimana para wali membuat media kesenian wayang kulit ini untuk juga penetrasi keagamaan yang dihimpun oleh para wali pada zaman dulu. Tidak mempertentangkan lokal jenius di Jawa sendiri dengan agama yang dibawa para wali, yaitu dari tanah Arab. Untuk menyesuaikan itu makanya dipakai istilah-istilah Jawa, dan wayang juga dikompleksitaskan untuk penampilan hiburan, untuk tuntunan yang ada di dalam itu. Di masa itu, wayang masih penuh dengan unsur tradisional yang mistik. Maka, para Sunan melakukan penyesuaian agar wayang kulit dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah tanpa melanggar aturan-aturan dalam agama Islam. Wayang dulu itu enggak seperti miring, wajahnya miring dengan postur tubuhnya gini. Jadi seperti real, seperti kayak di candi-candi gitu. Seperti real di candi. Akhirnya wayang Jawa itu dibuat postur tubuhnya seperti ini. Dulu itu ada kode huruf Arab yang dikodifikasikan dengan wayang. Seperti gelung ini sama gelung depan ini itu berbentuk mem. Lah mem bentuk ini, nah jadi kayak kalau gini nih huruf hijaiyahnya mem. Terus dari bau atas ini sama apa ya ini? Punggungnya wayang ini ada huruf hijaiyah kho, ini kho, huruf hijaiyah kho. Jadi bentuknya kayak gini, itu kho. Terus ada lagi yang seperti ini, di kerisnya ini, itu juga dikodekan dengan huruf hijaiyah mem. Ini mem. Terus di sini atau di sini itu kodifikasinya dal. Jadi ini ada kode-kode tertentu yang dibuat para wali untuk mendakwahkan agama Muslim di tanah Jawa supaya bisa menerima dengan lingkungan yang notabene dulu masih Jawa, masih Kapitaen dan sebagainya, supaya tidak ada pertentangan dan sebagainya. Kalau dibaca ini mem ho, terus ini mem lagi, ini dal, itu dibaca Muhammad.
Masuknya kolonialisme menjadi penanda babak baru penyebaran ajaran Kristiani di Indonesia. Kedatangan Portugis dan Spanyol membawa agama Kristen Katolik, sedangkan kedatangan Belanda dan Inggris membawa ajaran Kristen Protestan. Kedatangan ajaran Kristen membawa dampak yang berpengaruh, khususnya di Jawa Timur. Awal masuknya kekristenan ke Jawa Timur tentu mendapatkan pertentangan. Jemaat yang dipimpin oleh Konrad Lorenz Cullen berpendapat bahwa orang Kristen Jawa tetap boleh hidup sebagai orang Jawa, memakai blangkon, berkebaya, dan menonton wayang, dijuluki Kristen Pro Jawa. Sebaliknya, jemaat yang dipimpin oleh Johannes Emde mengikuti aturan budaya hidup orang Eropa, hingga dijuluki Kristen Londo. Yang kentara adalah di permukaan, yang langsung disapa pada ranah ekumenisnya, kesatuan perjuangan sejagat, itu Emde. Nah gitu. Tapi yang langsung menyapa di ranah yang paling akar, Jowo yang visinya Martiko tadi itu digarap oleh Cullen. Itu dalam perspektif ini ya. Apakah mereka dulu itu pernah satu grup? Ya, pernah loh. Perkumpulan orang saleh Surabaya. Itu mereka ini semua. Misalnya perang Jawa, Diponegoro. Sebagian dari pasukan perang Jawa kuwi yang keplayu nang tanah wetan, ketemunya dengan dengan Cullen, gitu. Jadi sebenarnya apakah ini Jawa yang bagaimana? Jawa yang sebenarnya kayaknya fighting, Jawa yang fighting. Tapi kalau lihat Johannes Emde dan Konrad Lorenz Cullen, dan yang Jawa itu adalah yang Cullen, yang pro Jawa, dan itu berarti pro apa? Pro pergerakan kamardikan. Ini bumi tanah kelahiranku, bumi utah darahmu. Nah itu jelas sekali, cepat sekali. Aksennya di situ. Kekristenan di Barat yang semangatnya sebenarnya adalah semangat apa meneh kalau bukan pembebasan. Jadi sebenarnya di situ anunya, gitu. Kalau disentuh pada wilayah keadilan sosial, lalu kesejahteraan sosial dan lain-lain dan seterusnya itu, lalu sebenarnya ketemu orang-orang ini tidak lalu gapnya begitu rupa. Nah, gitu pada wilayah itu ya, pada wilayah itu. Akhirnya, pada 11 Desember 1931, jemaat-jemaat Kristen se-Jawa Timur menyatukan diri dan mendirikan Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai persatuan gereja-gereja Protestan di Jawa Timur. Hadirnya GKJW menjadi bukti bahwa nilai-nilai Kristiani yang dibawa oleh kolonial Eropa dapat diterima dan bersatu dengan nilai-nilai tradisional Jawa dengan satu kunci, persamaan nilai kebebasan dan kesejahteraan. Tantangan baru muncul ketika masyarakat Kristen Jawa ingin menggunakan kesenian wayang sebagai media penyebaran Kristiani. Apalagi, agama Kristen yang dibawa oleh kolonialisme tak jarang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Selain itu, tantangan teologis menjadi sangat dominan pula. Wayang itu kan ya tidak ada sinambungnya sama Kristen sama sekali. Bahkan di Indonesia itu ya wayang duluan hadir daripada kekristenan gitu. Jadi lebih tepatnya bagaimana menyambungkan sisi teologisnya, mencari koneksi antara wayang dan antara Kristen yang kira-kira punya nilai yang sama. Itu yang sangat sulit. Tapi ada celahnya. Celahnya adalah yang pertama, wayang sekalipun itu budaya lokal, tetapi mereka meyakini adanya Tuhan. Itu adalah mereka punya nilai-nilai kasih.
sekalipun wayang itu budaya umum, universal, tetapi nilai kasih itu tertanam di dalamnya. Dan kasih itu kan jadi jantungnya kekristenan. Melihat ada kesamaan itu, berarti harusnya di dalam dimensi wayang, karena mereka sama-sama punya Tuhan dan sama-sama punya kasih. Oh, dan yang ketiga, mereka punya nilai-nilai kebaikan. Berarti di dalam dimensi wayang juga tidak mustahil bagi mereka, bagi dimensi wayang untuk mempelajari Kristen, karena nilainya sama persis. Alih-alih pendekatan terpusat yang diterapkan para sunan, penggunaan wayang sebagai media penyampaian ajaran Injil Kristiani berkembang terdesentralisasi. Banyak wayang bercorak Kristiani yang muncul secara individu dan mandiri di berbagai wilayah di Tanah Jawa. Dulu di zamannya GKJW baru dibangun, masih dalam bapak-bapak tokoh-tokoh GKJW awal mula, seperti contohnya Konrad Lorenz Gulen, itu yang memulai pertama kali membawa seni wayang kulit di dalam ranah kekristenan, khususnya gereja. Salah satu tokoh yang mula-mula menggunakan wayang sebagai media Injil adalah Raden Mas Yusuf Purwodiwiryo, seorang Katolik yang pada tahun 1910 melukiskan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam bentuk ilustrasi wayang. Awalnya, bentuk wayang Kristiani masih meniru wayang tradisional, hanya saja dibuat mengenakan pakaian yang sesuai dengan kehidupan masyarakat zaman Yesus. Hal ini bisa dilihat di jenis wayang pamarto, di mana peminjaman bentuk tersebut menyesuaikan watak tokoh di kitab suci dengan watak tokoh wayang tradisional. Misalkan, Rasul Petrus yang digambarkan pemberani meminjam bentuk wayang Bima dengan watak serupa. Sedangkan, tokoh Rasul Yohanes yang digambarkan lemah lembut meminjam bentuk wayang Arjuno dengan watak serupa pula. Namun, kemudian dikembangkan jenis wayang Kristiani yang bentuknya sudah berbeda. Tokohnya digambarkan dengan wajah manusia dan dengan bentuk seperti orang biasa. Salah satu tokoh pemrakarsanya adalah Bruder Timotius Wignyo Subroto, seorang biarawan Katolik asal Malang yang menciptakan jenis wayang Wahyu sekitar tahun 1960-an. Wayang Wahyu karya Bruder Timotius saat ini juga dimiliki oleh SMA Katolik Santo Albertus Dempo Malang yang memiliki satu kotak set wayang Wahyu. Itu warisannya Romo Justinus Slamet Riyadi, Romo Karmel, yang waktu itu dalang juga, baik wayang Purwo maupun wayang Wahyu. Setelah beliau meninggal, dua kotak wayang itu sebenarnya itu miliknya Ordo Karmel, bukan miliknya Dempo, miliknya Ordo Karmel. Tapi karena Dempo miliknya juga Ordo Karmel, maka wayang itu selama ini ada di Dempo atau diletakkan di Dempo sebelum Karmel punya museum. Nah, setelah Karmel punya museum, itu kotak-kotak itu diangkut ke museum. Kalau nanti Dempo pakai, pinjam ke museum untuk digunakan oleh dalang celo. Itu memang mungkin kena, karena orang Jawa ya budayanya budaya nonton wayang. Pada saat wayang visual itu dimodifikasi tidak seperti tokoh-tokoh yang wayang Purwo, tetapi kemudian di tokoh-tokoh yang digambarkan atau dibentuk wayang ini dari tokoh-tokoh kitab suci, ya bagi saya sah-sah saja. Kini, wayang sudah diterima dan rutin digunakan dalam berbagai kegiatan di gereja, tak terkecuali Gereja Kristen Jawi Wetan. Misalnya saya bikin tokoh Abioso, tapi tokoh Abiosonya itu memakai jubah pendeta, di custom atau di edit sehingga bagian jubahnya itu berciri khaskan GKJW. Terus Punokawan, Petruk sama Bagong itu kan tokoh umum ya, tokoh wayang Purwo, tidak ada kekristenannya. Tapi saya pada saat itu membuat dia itu pakai stola GKJW. Istilahnya dia itu majelisnya GKJW. Jadi namanya
Penatua Petruk atau Diakan Bagong gitu misalnya. Berarti Petruk sama Bagong itu bisa membawa nilai kekristenan, dan tokoh Abioso yang jadi pendeta jadi apa ya, jadi leadernya itu ya bisa membawa nilai-nilai kekristenan dengan Abioso yang karakternya adalah sebagai resi. Itu yang jadi tantangan dan akhirnya berhasil menyambungkannya. Gitu. Wayang mengalami akulturasi terus-menerus dari awal peradaban Jawa, Hindu, Islam, Kristen. Akulturasi wayang dapat terjadi karena adanya persamaan nilai perjuangan dan nilai kasih. Saat ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana selanjutnya antara wayang dan modernisasi?